Oke, ini kita meneruskan sistem inferensi fuzzy atau fuzzy inference system. Sebelum ke contoh kasus, kita lihat dulu contoh yang biasa diperlihatkan di MATLAB. Dan ini contoh yang umum, sangat umum. Kalau nanti di contoh kasusnya, itu agak lebih ke teknologi industri. Jadi kalau nanti kalian terjun ke dunia manufaktur, ke pabrik, atau punya startup sendiri, wira swasta, dan perlu manufaktur, mungkin ini bisa jadi gambaran. Sudah terlihat kan ya slide-nya? Sudah, Bu. Oke, fuzzy inference ini adalah formulasi pemetaan masukan yang diberikan ke bagian keluaran dan menggunakan logika fuzzy. Kita lihat formulasinya seperti apa. Kemudian untuk prosesnya, ini melibatkan fungsi keanggotaan yang sudah kita bahas minggu lalu, kemudian operator logika fuzzy, dan aturan if-then. Di fungsi keanggotaan, ini yang ada kurva segitiga, trapesium, kemudian Gaussian, dan lain-lain. Lalu operator logika fuzzy ini turunan dari Boolean, kemudian aturan if-then. Nah, tipenya untuk fuzzy inference system, ini ada 3 secara umum. Tapi sekarang ada lebih banyak, tapi ini yang lebih sering dipakai. Bentar ya. Terima kasih. Nah, ini yang lebih sering dipakai dan yang awal-awal dikeluarkan yaitu tipe Tsukamoto, Mamdani, dan Sugino. Ini urutannya berdasarkan dari yang termudah sampai yang tersulit. Termudahnya kalau Tsukamoto ini hitungannya relatif mudah, kemudian kurvanya juga biasanya dipakai berupa pulsa garis lurus. Kemudian kalau Mamdani ini prosesnya sudah agak panjang dibanding Tsukamoto. Jadi gini, kalau saya agak lupa ya, kalau Tsukamoto itu kalau tidak salah 4 proses. Oke, sebentar, ada yang baru masuk. Imam Dhani, ini yang akan kita bahas di kuliah ini. Jadi saya ngambil yang menengah. Ini ada 5 proses, kemudian Sugino. Oh, Sugino ini matematikanya yang kuat. Jadi kalau Mamdani relatif mudah, kalau Sugino ini matematikanya lebih rumit dibanding yang Mamdani. Ini kenapa yang diberikan contohnya yang Mamdani, jadi ini yang level menengah, jadi kalian setidaknya ke depan Tsukamoto bisa diselesaikan kalau Mamdani paham, dan Sugino bisa diikuti, kemudian bisa juga menyelesaikannya. Ini kalau ini masalah matematisnya aja kalau Sugino. Oke, untuk fuzzy inference system ini banyak bidang yang sudah menggunakan sistem ini, antara lain kontrol otomatis, kemudian klasifikasi data, analisis keputusan, lalu expert system, computer vision, dan lain-lain. Nah, kontrol otomatis ya banyak ya. Contohnya kalau yang di awal-awal penggunaan fuzzy dulu, kereta cepat Jepang, Shinkansen. Kemudian makin kesini makin banyak, dan mungkin di rumah-rumah kita juga sudah ada. Kalau di rumah saya kebetulan ada mesin cuci menggunakan fuzzy inference system. Lalu klasifikasi data, ini juga digunakan misalnya untuk
kebetulan saya menguji TA anak TTL, anak harus kuat, ini untuk klasifikasi masalah isolator di trafo. Jadi apa sih yang menyebabkan isolatornya, nantinya nanti diklasifikasikan masalahnya apa, kemudian ciri-cirinya apa saja. Kemudian analisis keputusan, ini kaitannya tentu dengan kontrol otomatis. Lalu expert system, ini kaitannya biasanya yang paling banyak menggunakan expert system itu bidang kedokteran atau biomedik. Lalu computer vision, untuk pengenalan pola, pengenalan wajah pun fuzzy system bisa digunakan. Dan masih banyak lagi. Kemudian nama fuzzy inference system ini, jadi kalau kalian nanti mengenal ada nama fuzzy rule based system, fuzzy expert system, fuzzy modeling, fuzzy associative memory, kemudian fuzzy logic controller, atau fuzzy system aja, ini sebenarnya adalah fuzzy inference system. Jadi penamaannya macam-macam, cuma ini lebih dikhususkan ke misalnya ini, yang kelihatan sekali, ke expert system. Jadi aplikasinya ke expert system. Kemudian di sini aplikasinya untuk modelingnya, atau ini untuk controller. Jadi sebenarnya ini hal yang sama, yaitu fuzzy inference system. Nah, untuk Mamdani, ini ada 5 langkah inferensinya, yaitu fasifikasi masukan, kemudian penggunaan operator fuzzy, lalu metode implikasi, lalu agregasi seluruh keluaran, kemudian defasifikasi. Kita lihat apa saja ini prosesnya. Nah, misalnya ini contoh yang diambil dari MATLAB. Di contoh yang umum, masalah pemberian tips. Kalian kalau makan di luar, misalnya agak kayak ke kafe atau restoran, suka ngasih tips atau enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak apa-apa, kalau di Indonesia memang enggak kenal itu ya. Nah, kalau kalian keluar, kalau ke Eropa itu beberapa boleh ngasih, boleh enggak masalah kita enggak ngasih. Kalau Eropa masih bebas aja. Kalau Jepang itu dilarang ngasih tips. Kemudian kalau Amerika itu justru harus ngasih tips. Nah, ini contoh ini karena kebetulan yang mengusulkan fuzzy inference system awalnya, fuzzy logicnya itu orang Amerika, WN Amerika, tapi orang Persia. Jadi ini kasus yang umum di sana. Kita kalau ke kafe, restoran di sana itu harus ngasih tips. Nah, cuma bingung kan, ngasih tipsnya itu berapa persen sih dari total harga yang kita bayar. Nah, ini ada sedikit panduan. Jadi misalnya masalah pelayanannya, kita bisa ngasih nilai dari 0 sampai 10. Kemudian rasa makanannya, apakah enak atau enggak, kita bisa ngasih nilai dari 0 sampai 10. Dan aturannya, di sini ada 3 aturan yang diberlakukan. Saya nggak kelihatan. Di aturan yang pertama, misalnya servisnya buruk atau makanannya nggak enak, maka tipsnya itu kecil. Kemudian kalau servisnya bagus dan makanannya nggak masalah, mau nggak enak atau mau enak, tipsnya ini nilainya rata-rata. Kemudian yang ketiga, kalau servisnya memuaskan, kemudian makanannya sangat enak, maka tipsnya kita kasih besar.
Nah, besar di sini biasanya sih kalau nggak salah, saya dengar pemberian tips di sana itu maksimum 25% biasanya. Tapi kadang ada juga yang memberikan lebih. Ini kemudian nanti diberikan, diagregasikan, lalu nanti outputnya dihitung. Ini langkah 1, falsifikasi untuk gambaran dulu. Jadi yang dilakukan di sini adalah mengambil input, kemudian menentukan derajat keanggotaan inputnya. Untuk setiap set fasi, berdasarkan fungsi keanggotaan. Nah, di sini yang dipakai betulan segitiga, seperti ini. Oh, udah habis. Oh, belum. Jadi misalnya rasa makanannya sangat enak, kita kasih nilai 8, kemudian kita tentukan derajat keanggotaannya, nilai 8 itu ternyata kalau nilai di fazinya 0,7 misalnya. Kemudian setelah semua input dihitung, derajat keanggotaannya berapa, antara 0 sampai 1, kemudian kita lakukan operasi fazi. Nah, kita lihat di aturannya. Kalau aturannya ada if, kemudian kondisi apa, lalu or, lalu kondisi B, lalu then, akibatnya apa. Nah, ini kita lakukan. Ini nanti yang lebih enak yang di kasus, contoh kasusnya ya, kalau ini tidak terlalu terlihat. Nah, ini misalnya untuk servisnya, setelah dihitung derajat keanggotaannya 0. Maaf, saya nggak kelihatan. Oke. Kemudian untuk makanannya, misalnya setelah dilakukan falsifikasi, derajat keanggotaannya 0,7. Karena ini aturannya menggunakan OR, kita pilih nilai yang maksimum. 0 dengan 0,7, berarti nilai maksimumnya 0,7. Jadi ini nanti yang dipakai. Nah, ini semua aturan. Bentar ya, saya geser dulu. Ini, hide aja deh. Bentar. Oke. Semua aturan, jadi tadi ada aturannya 3, itu dihitung semuanya untuk operasi fasinya. Setelah dihitung semuanya, jadi kalau aturannya misalnya ada, kebetulan di mata kuliah saya yang lain, sistem embedded, itu ada yang mengusulkan 27 aturan untuk sistemnya. Ya, 27 aturan ini dihitung ini nilainya. Kalau misalnya pakai N, di sini di aturannya berarti nanti yang dipilih yang minimum. Kalau OR, berarti yang maksimum. Setelah semua aturan sudah selesai dihitung, kemudian dilakukan proses implikasi. Jadi ini pembentukan kurva kembali sesuai dengan nilai yang diberikan oleh bagian sebab. Jadi kalau metodenya N untuk proses implikasi, nanti output set fasinya itu dipotong. Kalau metodenya product, yang dilakukan adalah penskalaan. Nah, misalnya ini. Jadi dari sini, kemudian di sini dapat 0,7, karena ini yang implikasinya yang dipilih adalah metode N, berarti ini dipotong. Jadinya seperti ini bagian outputnya untuk aturan yang ini. Tapi kalau misalnya produk, ini diskalakan. Jadi titik puncak segitiga itu ada di sini, kemudian nanti berubah bentuknya.
di segitiga tapi lebih kecil. Nah, ini dilakukan untuk semua aturan. Jadi ini. Kemudian langkah keempat, agregasi output. Jadi dari semua aturan, karena ini semuanya pakai metodenya N, jadi dipotong semua, kemudian dijumlahkan di sini dari semua aturan. Karena ini metodenya maksimum, jadi kita turunkan gambarnya, pokoknya yang paling tinggi gambarnya sampai ke bawah, dijumlahkan, jadi seperti ini bentuknya. Kalau misalnya tadi yang mahasiswa saya yang embedded itu 27 aturan, ya ada 27 gini, tapi kemungkinan ada yang sama bentuk kurvanya, jadi nanti ada yang numpuk-numpuk, bisa jadi meskipun 27 hasilnya hanya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di langkah yang terakhir difasifikasi. Jadi mengubah derajat keanggotaan di output jadi bilangan yang bisa diproses lebih lanjut oleh sistem secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa metode. Ada yang menggunakan centroid, ini, kemudian bisector, lalu middle of maximum, largest of maximum, kemudian smallest of maximum. Kalau centroid, kita ngambil titik pusatnya, bisector ya, membandingkan dari yang tertinggi dengan yang terendah ini, kiri dan kanan. Kemudian middle of maximum berarti pilih yang ini. Lalu largest of maximum berarti pilih yang paling kanan, ini yang paling tinggi. Lalu kalau smallest of maximum berarti pilih yang paling rendah ini. Maksimumnya di sini ambil dari maksimum ini maksudnya. Maksimum dari kurva-kurva ini. Jadi ini kalau digambarkan secara utuh untuk fuzzy inference system, diagramnya seperti ini. Jadi menginterpretasikannya dari bagian input, proses fasifikasi, kemudian masuk ke operator fuzzy, dihitung, lalu masuk ke proses implikasi, lalu agregasi, lalu difasifikasi. Udah habis. Terima kasih. Nah, ini kasus yang tadi, yang pemberian tips ini, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Dari ini diagram umumnya, kemudian ini masuk ke contoh kasus yang pemberian tips. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat, sebelum ke contoh kasus yang ini, yang saya berikan dulu ini. Ini klasifikasi untuk fuzzy. Jadi riset-riset atau pekerjaan atau penggunaan aplikasi fuzzy ini diturunkan dari teori fuzzy, kemudian bisa diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok umum. Ada matematika fuzzy, ini biasanya membahas himpunan fuzzy, analisis fuzzy, relasi fuzzy, topologi fuzzy. Jadi ini murni matematik. Biasanya orang matematik bekerja di sini. Kemudian sistem fuzzy ini yang kita kerjakan. Ada fuzzy control, fuzzy signal processing, ada komunikasi. Jadi kalau dulu kalau masih angkatan saya, tahun 99, itu masih terkotak-kotak. Jadi dulu fuzzy dianggapnya hanya untuk orang LK. Tapi sebenarnya tidak. Kita lihat di sini, ini bisa juga untuk telkom, fuzzy signal processing dan komunikasi, dan juga
untuk masalah tadi klasifikasi, kontrol juga bisa. Kan saya punya teman di Surabaya, sekarang di Jakarta sih ya, dari Surabaya, dia studinya, risetnya untuk menggunakan fuzzy dan jaringan syaraf tiruan, deep learning sih sebenarnya, tapi pakai fuzzy juga. Ini untuk mengontrol, mengendalikan kalau misalnya ada ini di arus kuat. Jadi kalau ada pergantian transmisi listrik di yang satu jalur dimatikan, tapi untuk membackup supaya kalau itu kasusnya ngambilnya di Inggris gitu kan. Jadi supaya rumah-rumah tidak blackout atau tidak mati listrik, itu menggunakan metode yang dia usulkan. Jadi pergantiannya sangat smooth, sangat halus, tidak sampai aktivitas masyarakat terhenti. Oh, merem. Oh, maaf. Sambil kemo sambil ngobrol. Ada juga yang digunakan untuk masalah apa sekarang namanya smart grid. Smart grid untuk kasus waktu itu kebetulan di Eropa akan, tapi saya belum tahu sekarang implementasinya sudah full atau belum, sepertinya belum, tapi masih berjalan karena terhenti oleh COVID juga mungkin ya. Jadi dulu sempat ada rencana pengisian baterai untuk mobil itu tidak hanya di stasiun pengisian baterai, tidak hanya di rumah saja, tapi bisa juga dilakukan saat misalnya di jalan tol. Dan enaknya kalau di sana di Eropa jalan tol nggak bayar, motor pun bisa masuk, motor yang besar. Ini mungkin maaf ya ada suara anak kecil nangis nih, kebetulan sedang kemo juga, leukemia sepertinya, masih umur 2 tahun, kesakitan itu. Mungkin suaranya masuk. Nah, yang smart grid tadi yang di Eropa, jadi di jalan tol rencananya akan ada kalau kita minggir, jadi ternyata listriknya sudah berkurang mau habis nih, di minggir, di pinggiran itu ada jalur khusus untuk ngisi. Jadi nanti ngalir ke mobil, kemudian masuk ke baterainya. Nah itu yang akan dikendalikan baik oleh fuzzy maupun oleh deep learning gabungannya, atau juga mungkin ada yang mengusulkan menggunakan algoritma genetik. Nah, itu untuk kasus untuk contoh yang harus kuat. Kemudian fuzzy decision making ini aplikasinya ke optimasi multikriteria, kemudian ke pemrograman matematika fuzzy. Ini biasanya orang matematik juga, tapi orang kendali, orang kontrol juga bisa masuk ke sini. Nah, yang di sini yang optimasi multikriteria. Kemudian uncertainty dan information, ini masuknya ke teori kemungkinan, yang kaitannya dengan Bayesian network minggu lalu, ukuran ketidakpastian juga. Kemudian logika fuzzy dan AI. Nah, ini aplikasinya untuk prinsip logika fuzzy, kemudian approximate reasoning, di alasan yang diaproksimasikan untuk keperluan teknis, lalu fuzzy expert system, dan lain-lain. Ini biasanya untuk kedokteran atau untuk masalah diagnosa. Kita lihat yang lebih jelas.
Nah, ini proses produksi kasusnya. Ini misalnya ada perusahaan makanan kaleng. Mungkin nanti besok ya saya upload video dengan, saya cari dulu contoh soal UAS. Jadi untuk gambaran kasus-kasus apa aja sih yang bisa diselesaikan oleh fuzzy system. Jadi nggak hanya proses produksi, tapi juga ada pabrik semen, kemudian ada mesin cuci, yang mungkin bisa jadi gambaran nanti untuk keperluan makalah kalian untuk UAS. Nah ini perusahaan makanan kaleng. Berdasarkan data terakhir, permintaan terbesar perusahaan itu mencapai 5.000 kemasan per hari. Kemudian permintaan terkecilnya 1.000 kemasan per hari. Nah, persediaan gudang terbanyak itu 600 kemasan per hari dan paling sedikit 100 kemasan per hari. Sementara kapasitas produksi perusahaannya itu maksimum 7.000 kemasan per hari. Kemudian untuk efisiensi diharapkan produksi minimumnya 2.000 kemasan per hari. Jadi ada batasan. Maksimum 7.000 kemampuannya, lalu untuk efisiensi 2.000 kemasan per hari. Ini aturan yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk proses produksinya. Jadi ada 4 aturan. Yang pertama, kalau permintaannya turun dan persediaannya banyak, maka produksinya berkurang. Kemudian yang aturan kedua, kalau permintaannya turun dan persediaannya sedikit, maka produksinya berkurang. Kemudian aturan yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Kemudian jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksinya bertambah. Nah ini pada satu hari ada permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang 3.000 kemasan. Berapa kemasan yang harus diproduksi untuk mempertahankan tadi efisiensinya, kemudian kapasitas di gudang, kemudian memenuhi permintaan dari klien dan tidak melebihi ini kapasitas produksi maksimum. Oke, kita masuk dulu ke langkah 1, falsifikasi. Kalau dari aturan, jadi kita ngelihatnya dari aturannya dulu, jangan dari angkanya dulu. Dari aturannya, ini ada 3 variabel yang bisa kita falsifikasikan. Ada variabel permintaan, ini yang sama semua nih, di 4 aturan. Lalu ada variabel persediaan, dan yang terakhir ada variabel produksi. Nah, kemudian dari masing-masing variabel kita lihat lagi himpunan fazinya. Permintaan di sini kita lihat ada turun, ada naik. Jadi himpunan fazinya naik dan turun. Kemudian persediaan, kita lihat di sini banyak dan sedikit. Lalu yang terakhir variabel produksi, ada berkurang, ada bertambah. Jadi kita lihat dari aturannya, kita lihat apa saja variabelnya, kemudian kita lihat himpunan fazinya apa saja untuk masing-masing variabel. Setelah itu baru kita hitung. Jadi kita ubah nilai crisp, jadi nilai mentahnya yang ada di sini diubah ke derajat keanggotaan. Nah, kalau secara logika turun itu kan dari, ini variabel permintaan dulu. Kalau secara logika turun itu kan dari
kondisi atas ke bawah. Kemudian naik itu dari kondisi bawah ke atas. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang makalahnya berkaitan dengan fuzzy, tolong hati-hati masalah ini. Jadi agak main logika juga. Jadi saya lupa tahun kapan, ada yang kebalik. Yang harusnya turun malah di sini, yang naik malah di sini. Jadi lihat logikanya, kalau turun itu kan berarti turun dari kondisi atas ke bawah, lalu kalau naik dari kondisi bawah ke atas. Nah, kita pakai yang mudah menggunakan ini, garis. Ini yang digunakan trapesium. Nah, untuk derajat keanggotaan turun, kalau kita lihat di sini, kan tadi permintaan, kita lihat angkanya di sini. Yang terkecil 1000, terbesar 5000. Jadi di sini juga kita sesuaikan. Kondisi yang ini 1000 berhenti, kemudian kita tandai juga kondisi 5000 di sini. Jadi mungkin yang mudahnya dulu, terkecil ini naik dari 1000, kemudian naik di titik 5000 konstan. Karena maksimumnya yang terbesar ada 5000, yang terkecil 1000. Jadi nilai ini konstan. Kalau turun, berarti kebalikannya. Dari sini angka 1 sampai titik 1000 turun, kemudian di titik 5000 dia konstan. Nah, ini kasusnya kita lihat masing-masing kurvanya. Di kurva turun, kita lihat saat kurvanya ada di derajat keanggotaan 1, nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan 1000. Kalau saya ngambilnya ini dulu, kemudian ngambil yang ini dulu, yang gampang dulu. Saat derajat keanggotaannya 0, berarti nilai X-nya lebih besar sama dengan 5000. Nah, baru saya ngitung yang ini, kurva yang miringnya. Nah, di sini yang miring ini karena turun, berarti nilai saat nilai 5000 min X dibagi 5000 per 1000, nih, maka nilai X-nya itu ada di antara 1000 sampai 5000. Kemudian derajat keanggotaan naik, yang warna biru ini. Saat nilai derajat keanggotaannya 0, X-nya itu lebih kecil sama dengan 1000. Dia saat derajat keanggotaannya 1, X-nya lebih besar sama dengan 1000. Lalu dari 1000 sampai, derajat keanggotaannya 0 sampai 1, ini kurvanya berarti X min 1000 dibagi 5000 per 1000. Nilai X-nya antara 1000 sampai 5000. Dari karena persamaannya sudah dapat nih, ini bisa kita cari. Untuk tadi permintaan di hari itu 4000. 4000 ada di kurva yang miring masing-masing. Jadi kita hitung untuk derajat keanggotaan turun 4000, pakai rumus yang ini. 5000 kurangi 4000 dibagi 5000 per 1000. Dapat 0,25. Lalu yang naik, ini, kurva yang miring ini, berarti kita masukkan angkanya, 4000 kurangi 1000 dibagi 5000 kurangi 1000. Dapat 0,75. Nah, ini nanti masing-masing ini dipakai di operator fuzzy. Jadi kita lihat, kita hitung dulu variabel persediaan. Ini juga sama. Secara logika, kalau sedikit berarti kondisinya menurun. Kalau banyak berarti kondisinya meningkat. Jadi kurvanya tolong diperhatikan kalau digunakan.
Nah, ini juga sama. Kita lihat masing-masing untuk yang kurva sedikit, derajat keanggotaan sedikit. 1, ini berarti Y-nya kurang sama dengan 100. Kemudian saat derajat keanggotaannya 0, Y-nya lebih besar sama dengan 600. Berarti yang diantaranya ini 600 min Y dibagi 600 min 100. Y-nya nilainya antara 100 sampai 600. Kemudian yang kurva banyak. Saat derajat keanggotaannya 0, ini berhenti di titik 100, berarti Y-nya lebih kecil sama dengan 100. Kemudian saat derajat keanggotaannya 1, ini Y-nya lebih besar sama dengan 600. Kurva yang naiknya ini, yang meningkat ini, yang diantaranya, Y-nya nilainya antara 100 sampai 600. Kemudian fungsi matematisnya Y min 100 dibagi 600 min 100. Nah, kemudian kita hitung masing-masing. Tadi persediaannya ada 300. 300 kira-kira di sini. Lalu kita hitung derajat keanggotaan 300 untuk kurva sedikit. Di 600 kurangi 300 dibagi 600 kurangi 100. Dapat 0,6. Kemudian untuk kurva banyak, 300 min 100 dibagi 600 min 100. Dapat 0,4. Ini perlu diperhatikan. Ini biasanya jumlahnya 1 kalau kita jumlahkan. Ini juga 1 kalau kita jumlahkan. Jadi kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1, ini tuh ada yang aneh. Ya, harus dilihat lagi hitungannya. Nah, sekarang ini yang dicari variabel produksi. Karena kita belum tahu angkanya berapa, jadi cukup kita tentukan persamaannya. Jadi untuk kurva berkurang itu berarti berkurang turun, kemudian kalau bertambah berarti meningkat. Untuk kurva berkurang, fungsi keanggotaannya, derajat keanggotaannya untuk yang 1 berarti Z-nya kurang sama dengan 2000, kalau derajat keanggotaannya 0 lebih besar sama dengan 7000. Sesuaikan lagi dengan angka ini tadi. Kemudian kurva turunnya, Z-nya antara 2000 sampai 7000, ini persamaannya 7000 kurangi Z dibagi 7000 min 2000. Lalu untuk kurva bertambah, ini saat derajat keanggotaannya 0, Z-nya kurang sama dengan 2000, kemudian saat derajat keanggotaannya 1, Z-nya lebih besar sama dengan 7000. Sesuai dengan angkanya tadi. Kemudian kurva yang meningkatnya ini berarti Z min 2000 dibagi 7000 min 2000 dengan nilai Z antara 2000 sampai 7000. Nah, ini yang akan kita cari. Berapa sih ini nanti angka Z-nya? Nah, kalau sudah dapat semua persamaannya, kemudian yang variabel inputnya sudah dapat derajat keanggotaannya berapa, kita bisa lanjut ke langkah operasi fasi. Jadi kita masuk ke aturan if then-nya. Yang tadi ada 4, berarti harus dilakukan keempat-empatnya. Ini kita hitung. Saya rule pertama, tadi rule-nya permintaan turun dan persediaan banyak. Sini permintaannya 4000, tadi dapat untuk turun kurvanya di 0,25 derajat keanggotaannya. Kemudian persediaannya 300. Di kurva banyak ini ada di 0,4 derajat keanggotaannya. Karena ini pakainya N operatornya, maka lakukan operasi minimum. Jadi yang kita pilih di sini 0,25 dengan 0,4, minimumnya adalah 0,25.
ini kita teruskan ke 0,25 di sini. Jadi kita pilih minimumnya dulu. Aturan kedua juga sama, lakukan. Aturan ketiga dan keempat juga sama. Pilih, kalau misalnya nanti ada yang aturannya ada yang OR, berarti pilih maksimum. Tapi kalau aturannya N semua dan semua, pilih yang minimum dari dua kurva. Nah, setelah itu proses implikasi. Tadi sudah diperlihatkan sedikit. Kalau proses implikasi ini adalah pembentukan kembali sesuai nilai yang diberikan oleh bagian sebab, bagian if-nya tadi. Metodenya secara umum ada dua yang dipakai, tapi ada juga metode yang lain. Dia ada yang menggunakan N atau minimum. Ini yang lebih mudah sebenarnya. Kemudian ada juga metode produk. Jadi yang diskalakan tadi. Untuk segitiganya tadi yang dikecilkan. Bukan dipotong. Ini yang terusannya untuk implikasi aturan 2. Kalian boleh menggambarkan kalau kesulitan dengan notasi matematika, boleh digambarkan kurvanya seperti ini. Tapi kalau tidak masalah dengan matematisnya, boleh langsung seperti ini. Nggak masalah. Dan biasanya kalau coding yang dipakai ya ini. Tempat turunannya, jadi nggak persis seperti ini. Nah, ini untuk aturan kedua. Aturannya, jika permintaan turun, permintaan 4.000 diproyeksikan ke kurva turun, dapat 0,25 derajat keanggotaannya. Kemudian persediaan sedikit, 300 ke kurva sedikit. Kalau diproyeksikan dapat 0,6. Karena ini pakainya dan, maka pilih yang minimum. Jadi ke sini, ke kurva, yang di sini, maka produksi barang berkurang. Kurva berkurangnya ini kita potong. Ini pakainya metodenya yang N, yang minimum. Kita potong, jadi hasil akhirnya seperti ini. Tadi yang kurva pertama juga dipotong. Kemudian aturan ketiga, jika permintaan naik, 4.000 diproyeksikan ke kurva naik dapat 0,75. Kemudian persediaan banyak, 300 diproyeksikan ke kurva banyak dapat 0,4. Kita pilih yang minimum 0,4. Kemudian kita teruskan proyeksikan ke kurva yang ini bertambah bagian outputnya. Kurva bertambah kita potong juga. Kemudian aturan keempat, jika permintaan naik, kita proyeksikan 4.000 ke sini, ke naik, dapat 0,75. Kemudian persediaan 300, kita proyeksikan ke kurva sedikit, dapat 0,6. Nah, ini kita pilih yang minimumnya, berarti 0,6. Kemudian kita teruskan, kita proyeksikan ke kurva bertambah. Kurva bertambahnya kita potong, jadi seperti ini. Nah, kalau matematisnya, kalau N ini ya sama seperti dulu belajar himpunan, N itu biasanya dinotasikan seperti ini. Kalau OR berarti seperti huruf O. Kemudian ini biasanya kalau masuk ke coding, biasanya pakai ini. Yang dua ini sebenarnya. Oke, implikasi sudah selesai. Sekarang kita komposisikan aturannya atau agregasi aturan. Ada 3 metode untuk agregasi aturan ke outputnya. Ada metode maksimum, jadi ngambil nilai maksimum semua keluaran
daerah fazinya. Kemudian ada juga metode additive atau sum. Jadi yang dilakukan adalah bounded sum untuk semua keluaran daerah fazi. Lalu ada probor, probabilistic OR. Yang dilakukan ini adalah produk terhadap semua keluaran daerah fazi. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah metode maksimum karena mudah. Kalau kita lihat dari kurva langsung kelihatan dibandingkan yang additive atau probor. Ini agak lebih rumit untuk prosesnya maupun untuk kalau kita lihat lewat grafik. Di contoh ini kita ambil yang maksimum. Ini. Jadi dari semua aturan 1, 2, 3, 4, tadi hasilnya seperti ini setelah kita potong. Nah ini, kemudian kita ngambil nilai maksimumnya nih, di semuanya dijumlahkan dari titik 0 sampai titik yang terakhir. Jadinya seperti ini kurvanya. Jadi ini dikomposisikan jadi seperti ini. Nah setelah dapat ini, kemudian kita hitung defasifikasinya. Jadi ingin tahu berapa sih produksi yang harus dilakukan. Nah, dari komposisi aturan kita dapat kurva ini. Cuma kita belum tahu, kan ini kurvanya seperti ini nih. Ada kurvanya yang segini, kemudian ada yang trapesium, lalu ada yang segi 4 lagi. Nah, ini kita nggak tahu nih, ada perbatasan dari yang segi 4 ke trapesium, lalu dari trapesium ke segi 4 lagi. Jadi, kita perlu tahu berapa sih batas-batas nilai ini, A1 dengan A2-nya. Jadi, untuk bantuan nanti untuk mencari produksi barangnya berapa. Untuk memudahkan proses defasifikasinya, kita bagi ini jadi 3 daerah, 3 bagian. Di A1 untuk segi 4 pertama, A2 trapesium, A3 segi 4 yang kedua. Kemudian untuk A1 dengan A2. Nah ini kita lihat tadi, ini kan kurvanya meningkat. Kalau meningkat, di bagian output tadi, saya balik dulu ya ke sini. Ini. Yang bertambah ini. Berarti kita pakai rumus yang ini. Z min 2000 dibagi 7000 min 2000. Nih, balik lagi. Untuk yang kurva yang meningkat ini, A2 ini. Lalu untuk yang A1, ini nilainya 0,25. Untuk Z, kurang sama dengan dari A1. Nah, ini A1-nya yang akan kita cari. Kemudian yang A2, ini nilainya 0,6. Kalau nilai A2-nya, atau Z-nya, ini lebih besar sama dengan 5.000. Oke, kita hitung dulu di sini. Kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti A1 kurangi 2000, dibagi 7000 kurangi 2000. Sama dengan 0,25, dapat A1 sama dengan 3250 kaleng. Kemudian untuk yang A2-nya, A2 min 2000 dibagi 7000 min 2000 sama dengan 0,6. Dapat A2-nya 5000. Jadi untuk yang 0,25 ini Z-nya lebih kecil sama dengan 3250. Kemudian yang A2-nya lebih besar sama dengan 5000. Ini derajat keanggotaannya 0,6. Nah, kalau ini sudah ketahuan nih nilai batas-batasnya A1, A2, kemudian yang ini. Kita masuk ke langkah defasifikasi. Jadi hasil komposisi tadi ini akan kita keluarkan jadi sebuah bilangan
berapa sih? Kalau ini kebetulan yang dipakai adalah metode centroid. Cuma untuk metode centroid mungkin agak sulit di bagian integralnya. Mau nggak mau mengingat lagi integralnya, tapi karena ini kurvanya kurva garis lurus masih nggak masalah. Kalau kurvanya sudah yang seperti Gaussian, sigmoid itu cukup rumit perhitungannya dan integralnya. Ini menggunakan centroid, jadi kita cari titik pusatnya. Untuk mencari titik pusat, kita bisa mencari menggunakan semesta kontinu atau semesta diskrit. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah momen kurvanya dibagi luas kurva. Yang kita lihat. Nah, ini untuk momennya, ini ya. Di kebetulan ini kontinu, di menggunakan yang atas ini. Fungsinya untuk momen kurva itu adalah integral ZMZ dz. Kemudian untuk luas kurvanya adalah MZ dz. Di momen dibagi kurva, dan ini ada batas-batas yang digunakan. Ini perhitungannya untuk masing-masing daerah, masing-masing bagian. A1, A2, dan A3. Nah ini. Ini momen untuk daerah A1, M1, M2 untuk A2, M3 untuk A3. Dan luas daerahnya, ini masing-masing A1, A2, A3. Kalau yang segi 4 tadi, karena garis lurus, ini lumayan gampang integralnya. Jadi cukup tadi nilainya derajat keutaannya 0,25 Z dz. Batasnya dari 0 sampai 3250. Dapat 0,125 Z kuadrat. Batasnya 0 sampai 3250. Lalu hitung. Ini momen untuk A1. Nah, momen yang A3 saya biasanya agak curang, jadi ngitungnya M1, M3 dulu. Karena yang gampang dulu. Yang lebih cepat dulu. Dan sama perlakuannya. M3 juga sama dengan M1. Jadi masukkan batas tadi, derajat keutaannya 0,6. Dikali Z dz, diintegralkan batasnya 5.000 sampai 7.000. 7.000 tadi yang nilai maksimum produksinya. Dapat 0,3 Z kuadrat. Kemudian dihitung dapat M3-nya segini. Nah, setelah itu biasanya saya baru beralih ke M2. M2 ini dari persamaan yang kurva tadi, Z min 2000 dibagi 7000 min, dibagi 5000 Z dz. Nah, ini hasil integralnya dapat 0,0002 Z kuadrat dikurangi 0,4 Z. Kemudian dikalikan dengan dz. Batasnya 3250 sampai 5000. Ini hasilnya. Nah, setelah itu kita hitung luas setiap daerahnya. Untuk A1, karena segi 4 biasa, tinggal kita kalikan yang mendatarnya. Batas X-nya 3250, kemudian derajat keutaannya 0,25. Hasilnya, saya beralih ke A3 dulu, karena masih sama rumusnya. Tadi batasnya 7.000 kurangi 5.000, dinilai produksi maksimum, dikurangi yang titik A2-nya tadi, A2 A kecil, itu di 5.000, kemudian dikalikan 0,6 derajat keutaannya. Dapat segini. Nah, baru ke A2. Kan A2 ini agak beda karena trapesium. Jadi, pakai rumus trapesium. Setengah dikali yang derajat keutaannya 0,25 tambah 0,6 dikalikan dengan
5.000 kurangi 3250. Oke, kita lihat gambarnya. Ini kan, ini 5.000, ini 3250. Kemudian yang A3 tadi kenapa milih 7.000? Di sini, ini kurangi 5.000. Oh, A3 tadi 3250 karena ini. Kurangi 0, tetap 3250. Nah, ini hasilnya untuk A2. Setelah itu baru dihitung titik pusatnya. Di total momennya berapa? Dibagi total luasnya. Nah, hasilnya segini. Jadi jumlah makanan kaleng harus diproduksi sekitar 4.247,74. Tapi karena kita kan nggak mungkin memproduksi kaleng seperti 3/4 kaleng nggak mungkin. Ya meskipun ada juga, saya pernah lihat di video di Instagram buka makanan es krim kalau nggak salah. Oh, yogurt. Isinya cuma 1/4-nya. Jadi ada kesalahan produksi di situ. Ada kesalahan pengisian. Nah, itu yang jangan sampai kita kalau misalnya masuk dunia manufaktur dikomplain oleh konsumen. Jadi ini biasanya dibulatkan ke atas. Meskipun nanti nilainya misalnya 4247,1, bulatkan saja ke atas. Lebih aman untuk masalah produksi. Jadi jangan dibulatkan seperti biasa ke bawah, tapi ke atas semua. Di jumlah makanan kaleng yang harus diproduksi ada sebanyak 4.248 kemasan. Nah, ini balik ke kesimpulan diagram informasi fasi. Ini mungkin itu saja untuk sistem informasi fasi. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan dulu untuk masalah ini? Kalau dari saya belum ada, Bu. Nyerna dulu juga. Ini untuk mengerjakan mungkin memang baiknya sambil lihat juga sih. Karena ini ada masalah integralnya. Kemudian ini dari yang awal tadi. Spesifikasinya aja udah, wah ternyata matematisnya seperti ini. Mungkin ada yang udah pusing juga gitu ya. Kemudian masalah operasi fasinya ini harus menyesuaikan dengan aturan. Setelah itu implikasinya, nah ini mana nih yang harus kita potong. Ini harus lihat aturannya juga. Pakainya N atau OR. Kalau N berarti yang minimum, kalau OR berarti ngambil yang maksimum. Kemudian sisi aturan, mungkin ini yang agak sulit juga. Ini kalau saya terus terang, kalau mengerjakan di kertas ya mau nggak mau harus gambar. Nah kalau hitungan saya masih agak bingung. Tapi kalau coding ya udah tinggal serahkan saja deh. Saya coding apa, tinggal pilih metode max. Dulu pas saya dulu sebelum masih sampai S2 itu masih untuk melihat grafik, melihat kalau di tes psikotes itu masih ada suka itu kan ya, yang gambar dadu kalau diputar jadinya gimana. Itu saya 3 dimensi itu jelek dulu. Nggak kebayang sama sekali. Makanya pas saya pernah disuruh megang mata kuliah device mikroelektronika, tapi isinya kimia, yang saya juga lemah kimianya, karena SMA kelas 1, kelas 2 guru kimianya malah cerita bukan ngajar. Jadi ngerti-ngerti pas kelas 3, tapi udah terlanjur mau dulu namanya UMPTN. Ya udah masih ngambang sebenarnya ngertinya. Nah itu saya nggak kebayang ikatan kovalen seperti apa. Kemudian kalau atom satu dengan atom jenis lain kalau disatukan ikatannya seperti apa, saya nggak kebayang.
nerangin ke mahasiswa juga bingung. Akhirnya saya pakai itu malam Play-Doh untuk bikin irisan-irisan atom seperti apa kalau terikat, kemudian dibungkus dengan plastik mika kubus. Mulai kebayang waktu S3 karena kepaksa, saya disuruh desain robot, tapi saya jelek di 3 dimensi, jadi saya waktu itu harus pakai software 3D. Itu akhirnya adik saya ngirim dari Indonesia ke Inggris. Mahalan ongkos kirimnya dibandingkan barangnya. Jadi adik saya beli Gundam, kemudian saya harus ngerakit sendiri. Baru dari situ saya kebayang 3 dimensi seperti apa. Nah ini mungkin awal-awal kalian juga yang 3 dimensinya lemah seperti saya, mau nggak mau ya digambar. Tapi kalau 3 dimensinya kuat, mungkin sudah kebayang tanpa perlu menggambarkan ini. Kalau saya memang harus pakai bantuan. Mungkin itu ya. Saya cerita pengalaman aja, mungkin ada yang punya masalah seperti saya juga untuk masalah interpretasi gambar atau 3 dimensi. Kemudian komposisi aturan juga masih ini masalah nyari batas-batas ini Z1 masalah Z-nya. Kemudian defasifikasi ini yang agak males juga ngitung ya mungkin ya. Kalau yang udah lama meninggalkan integral. Nah ini agak main-main sedikit dengan integral, tapi masih sederhana kok. Bukan integral trigonometri, kalau itu memang rumit. Baru setelah itu dapat. Oke, mungkin itu. Yang lain gimana? Kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, mungkin sampai sini saja gitu. Gimana? Kalau dari saya belum ada, Bu. Yang lain nggak ada juga? Saya juga belum ada, Bu. Okay. Belum, Bu. Belum, oke. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan ditanyakan aja ya lewat apa? Sekarang saya udah bisa buka tablet kok, jadi e-learning bisa saya buka lewat tablet. Jadi kalau nggak saya nggak lagi di laptop, saya bisa reply langsung ke message-nya. Japri boleh atau mau nanya di forum juga boleh. Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu saja ya. Oh ya, minggu depan libur. Kalau takutnya teman-teman dari ITP nggak tahu jadwalnya. Jadi kita ketemu lagi tanggal 5 Januari. Masuk ke pengenalan sedikit tentang deep learning. Kemudian tanggal 12 itu ke etika etika dalam AI. Nah ini cuma saya nggak tahu nih, mudah-mudahan jadi saya kontrol tanggal 6 ke dokter yang kemo,
Kemudian tanggal 7 saya kontrol ke dokter utamanya, ke dokter bedahnya. Saya nggak tahu nih jadwal operasinya dijadwalkan kapan. Mudah-mudahan bukan di minggu ini ya. Jadi saya nggak mungkin juga di minggu ini langsung. Nah, saya khawatirnya di minggu saat UAS. Kalau nggak salah jadwal UAS tanggal 19 ya. Jadi ini nanti UAS nggak akan saya mundurkan, jadi saya minta presentasi ya. Nanti kita lihat aja deh seperti apa jadwal operasi dan mudah-mudahan tidak bentrok dengan jadwal-jadwal kuliah atau UAS. Jadi saya berharap sih di sini jadi nggak masalah gitu, jadi nggak akan nabrak di jadwal ini. Kalau misalnya di jadwal UAS, mohon maaf mungkin ini nanti saya minta izin untuk dimundurkan, tapi kalau nggak di minggu ini, ini akan aman. Mungkin itu aja dari saya dulu ya. Kalau nggak ada apa-apa lagi, mungkin sampai sini saja kuliahnya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan yang akan kuliah lagi ya, sore jam 4. Iya, Bu.